Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Dea Santika Rahayu yang merupakan salah satu pengajar kimia dari bimbingan belajar Klinik Genius. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang adik-adik pelajari di kelas 11. Nah, materi ini biasa adik-adik temui di awal semester tahun ajaran baru adik-adik. Nah, materi yang dimaksud adalah materi hidrokarbon. Nah, untuk adik-adik lebih memahami materi ini lebih gampang, adik-adik silakan lihat terlebih dahulu video pengantar tentang hidrokarbon yang terdapat di YouTube Klinik Genius. Jadi silakan dicek dulu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang alkana, alkena, alkuna yang merupakan penggolongan dari hidrokarbon. Nah, baik supaya lebih efektif kita mulai langsung ya. Kita bahas pertama tentang alkana terlebih dahulu. Oke, di sini saya kasih judul alkana untuk penggolongan pertama hidrokarbon. Nah, kita akan sebutkan terlebih dahulu tentang ciri-ciri dari alkana ini. Oke, yang pertama itu dia merupakan senyawa hidrokarbon yang berikatan tunggal. Nah, ikatan yang dimaksud adalah ikatan kovalen karena ingat lagi bahwa hidrokarbon itu komponen penyusun utamanya ada hidrogen dan karbon yang merupakan unsur non-logam dengan non-logam. Jadi ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen. Jadi berikatan tunggal, ikatan yang terjadi adalah ikatan kovalen. Oke, kita lanjut ke ciri yang kedua. Ciri yang kedua, dia merupakan senyawa jenuh. Nah, senyawa jenuh ini kalau secara definisi adalah senyawa di mana semua ikatannya itu merupakan ikatan tunggal. Jadi untuk mempermudah mengingat dia itu senyawa jenuh atau tak jenuh, ingat aja kalau misalkan yang tunggal, yang sendirian, yang jomblo itu adalah keadaan jenuh. Artinya alkana ini karena ikatannya semuanya tunggal, berarti dia merupakan senyawa jenuh. Oke, selanjutnya terdapat rumus umum. Untuk alkana ini adalah CnH2n plus 2. Jadi rumus umum untuk alkana adalah CnH2n plus 2. Maksudnya apa sih maksud dari rumus umum ini? Misal nih, kakak punya senyawa CH4. Nah, apakah senyawa ini merupakan alkana atau bukan? Nah, cara mengecek dia alkana atau bukan, kita masukkan ke dalam rumus ini. Nah, N di sini adalah bilangan. Nah, jadi apabila si C-nya itu di sini 1, berarti hanya itu berapa? Tinggal masukkan ke sini. Kalau C-nya 1, berarti hanya apakah 2 kali 1 plus 2? Tidak. Ternyata untuk CH4 ini kalau kita cek ini ternyata ini sesuai CH4. Berarti CH4 ini merupakan alkana seperti itu. Beda halnya kalau misalkan di sini saya punya senyawa C2H4. Nah, kita cek ke dalam persamaan rumus ini apakah betul CnH2n plus 2? Kita masukkan C-nya itu di mana si N-nya 2, berarti kalau kita masukkan ke rumus yang atas 2 dikali 2 ditambah 2. Ini seharusnya adalah C2H6. Jadi C2H4 ini bukan alkana seperti itu. Jadi untuk mengecek rumus kimia suatu senyawa hidrokarbon apakah dia alkana atau bukan, adik-adik tinggal masukkan ke dalam persamaan rumus umum untuk CnH2n plus 2 tersebut. Gampang kan membedakan dia alkana atau bukan?
C1 itu namanya metana, C2 etana, dan seterusnya. Nah, itu merupakan hafalan yang harus adik-adik ingat. Nah, supaya adik-adik ingat kembali, saya akan menuliskan lagi tentang C1 apa, C2 apa, dan seterusnya. Jadi tunggu sebentar ya. Oke, ini dia daftar nama-nama dari mulai C sama dengan N-nya sama dengan 1 sampai 10 yang harus selalu adik-adik ingat, karena ini akan membantu adik-adik dalam memberi nama untuk senyawa alkana, alkena, dan alkuna, seperti itu. Jadi ini harus wajib adik-adik hafal, oke? Nah, di sini saya ingatkan kembali. Oke, untuk aturan penamaan alkana, jadi yang pertama itu tentukan rantai utama, lurus, dan panjang. Jadi kita mau menentukan rantai utama yang lurus dan paling panjang. Nah, maksudnya kayak gimana? Misal, di sini saya punya contoh senyawa hidrokarbon dengan nomor 1. Nah, misal seperti ini. Yang dimaksud dengan rantai utama lurus dan paling panjang, kita cek antara senyawa 1 dengan 2. Di sini ada senyawa yang ingin kita tentukan mana yang merupakan rantai utama yang lurus dan terpanjangnya. Nah, caranya kita hitung anggota C-nya. Bukan berarti lurus itu dia harus ya lurus seperti ini, bukan. Kalau gini juga disebut lurus. Kenapa lurus? Kalau kita tarik, nah, dia masih lurus gitu ya. Nah, contoh misal ini kalau kita secara sekilas lurus itu berarti ya lurus aja sampai sini. Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Artinya rantai lurus ini anggota C-nya itu berjumlah 5. Nah, tapi nyatanya ternyata ada yang lebih panjang dari anggota 5 tersebut. Kemana asalnya? Coba kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini itu apabila ke sini dia 5, apabila arahnya ke bawah itu 4, 5, 6. Jadi yang paling panjang itu yang lebih tepat adalah yang seperti ini. Nah, ini yang dimaksud dengan rantai utama lurus terpanjang. Jadi jumlah anggota C-nya itu ada 6. Ini disebut lurus karena kalau kita tarik ya dia itu lurus, cuman belok gitu ya. Bukan berarti dia bercabang kayak gitu. Itu yang disebut dengan rantai utama. Jadi rantai utama itu yang ini. Nah, kemudian yang ini sebagai apa? Yang ini disebut dengan cabang, atau istilah lainnya alkil. Ya, yang dimana ada C yang tidak termasuk ke dalam rantai utama, dia merupakan cabang atau disebut dengan alkil. Jadi nanti untuk penamaannya kita gunakan akhiran il. Seperti tadi, alkana berarti akhiran yang kita pakai adalah anak gitu. Jadi untuk C di mana N-nya sama dengan 1 berarti namanya metana. Kalau cabang berarti karena belakangnya il, metana itu jadi metil kayak gitu. Kayak itu gitu ya. Paham ya? Oke, kita akan menentukan rantai utama lurus dan panjang untuk yang kedua, senyawa yang kedua ini. Nah, untuk senyawa yang kedua, coba kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Apabila kita belokkan ke bawah, 1, 2, 3, 4. Artinya jumlah anggota yang lebih banyak itu yang lurus. Karena jumlah C-nya itu ada 5 gitu di rantai lurus itu. Nah, sedangkan untuk yang ini sama, dia disebut dengan cabang atau alkil seperti itu. Cukup paham ya? Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua itu adalah penomoran
dekat dengan cabang. Nah, untuk penomoran kita mulai dari ujung C yang dekat dengan cabang. Maksudnya apa? Nah, kita ambil lagi contoh yang tadi yang senyawa di atas. Senyawa di atas ini ada rantai utama di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk ngasih nomor kita mulainya dari ujung mana? Apakah ujung atas atau ujung bawah? Nah, cara menentukannya itu kita mulai dari yang dekat dengan cabang. Jadi, apabila kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apabila kita mulai dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lebih tepat yang mana? Dari atas itu ketemu cabang itu di C nomor 4. Ini kan letak cabang ya. Sedangkan apabila kita mulai dari ujung bawah ketemu dengan cabang itu di nomor 3. Jadi yang lebih tepat adalah penomoran yang paling dekat dengan cabang. Itu yang warna merah. Ya. Jadi yang hitam ini kurang tepat, tapi nomor yang lebih tepat itu dari bawah. Oke. Untuk kasus senyawa yang kedua, ini kan ada 1, 2, 3 ketemu cabang di nomor 3. Apabila kita mulai dari sebelah kanan 1, 2, 3 ketemu cabang di nomor 3 juga. Jadi itu tidak masalah apabila nilainya sama seperti itu. Boleh dari kiri, boleh juga dari kanan. Untuk kasus senyawa yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke aturan selanjutnya. Itu ada penentuan cabang. Nah, untuk penentuan cabang ini, apabila cabang lebih dari 1, dan dia itu sejenis, gunakan awalan. Berarti untuk 2 itu awalan yang dipakai adalah D, 3 itu tri, 4 itu tetra, 5 itu penta, 6 itu heksa, 7 hepta, dan seterusnya. Okta, nona, deka, seperti itu. Nah, apabila cabangnya itu ternyata beda jenis, penamaannya gunakan alfabetis. Jadi nanti maksud alfabetis di sini untuk pemberian nama kita sesuai alfabet. Apabila cabang itu ternyata misal ada metil, ada etil, berarti yang duluan disebut adalah ini, berarti etil dulu, seperti itu. Nah, kita langsung ke poin terakhir. Yang terakhir itu ada penamaan. Penamaannya itu secara umum penulisannya dimulai dari nomor cabang, kemudian cabangnya apa, kemudian rantai utamanya itu menggunakan akhiran ana atau alkan. Karena di sini kita bicara tentang senyawa alkana seperti itu. Nah, seperti ini untuk aturan penamaan dari senyawa alkana. Nah, supaya adik-adik lebih memahami lagi materi ini lebih dalam, kita akan berlanjut ke latihan beberapa soal untuk memberikan nama senyawa alkana. Atau sebaliknya, kita bisa juga dari nama kita ubah ke dalam bentuk struktur alkananya seperti apa. Seperti itu. Oke, kembali lagi. Di sini saya sudah menyediakan beberapa latihan soal supaya adik-adik lebih memahami lebih dalam lagi tentang penamaan senyawa alkana. Nah, di sini ada 2 tipe soal. Yang pertama itu adik-adik diminta untuk memberikan nama senyawa berikut. Jadi nanti ada daftar senyawa ABC. Nah, di sini adik-adik harus bisa memberikan nama senyawa tersebut. Selanjutnya, tipe soal yang kedua itu ada diminta
menggambar struktur dari senyawa tersebut. Jadi dari nama yang ada, adik-adik diminta untuk menggambar struktur seperti yang ada di nomor 1 ini. Jadi kebalikannya dari nomor 1. Oke, kita langsung mulai saja untuk memberikan nama senyawa yang nomor 1A. Nah, jangan lupa ingat kembali aturan dalam pemberian nama senyawa alkanat. Dimulai dari yang pertama, tentukan rantai utama yang lurus dan terpanjang. Oke, kita langsung ke yang nomor A. Berarti rantai utama yang lurus yang terpanjangnya adalah yang mana? Kita cek. Ini 1, 2, 3, 4. Dari sini itu ke sini 5, ke bawah 4, 5, 6. Jadi di persimpangan ini ternyata lebih panjang ke bawah. Oleh karena itu rantai utamanya itu yang menuju ke bawah. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita kasih nomor. Penomoran itu yang dekat dengan cabang. Berarti apabila kita mulai dari sebelah kiri, ketemu cabang di nomor 1, 2, 3, 4. Apabila dari bawah 1, 2, 3. Berarti bertemunya cabang itu di nomor 3. Jadi yang lebih tepat kita mulai dari bawah. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu. Ini biar nggak pusingnya di sini. Nah, selanjutnya itu kita tentukan cabangnya. Ternyata di sini cabangnya hanya 1. Kalau cabangnya lebih dari 1, apabila jenis beda jenis beda, ada lagi aturannya. Tapi kalau hanya 1 jenis ya enggak. Maksudnya kalau hanya ada 1 itu enggak masalah. Ini saja ya udah, berarti cabangnya ini merupakan C1. C-nya 1. Nah, apabila C-nya 1 itu metana, berarti kalau di cabang kita gunakan akhiran il. Jadi ini namanya metil karena anggota C-nya itu ada 1, seperti itu. Baru kita masuk ke penamaan. Dimulai dari nomor cabang. Cabangnya siapa? Kemudian rantai utamanya menggunakan akhiran ana. Oke, cabangnya itu ada metil di nomor 3. Berarti nomor 3 strip, nama cabangnya metil. Kemudian anggota rantai utamanya ada 6. 6 itu berarti namanya heksana. Jadi 3 metil heksana. Nah, untuk penulisannya selalu apabila penghubung antara nomor dengan nama cabang itu ada tanda strip. Dan untuk cabang dengan rantai utama itu tidak ada space. Jadi langsung aja nggak ada spasinya. Jadi metil heksana. Ya, itu yang lebih tepat. Oke, kita lanjut ke yang nomor poin B, ke yang poin B. Kita tentukan dulu rantai utamanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Jadi kita biar nggak pusing ambil yang lurus aja. Kita mulai dari penomoran. Penomoran berarti mulai dari ujung mana? Kalau dari ujung kiri, ketemu cabang itu di nomor 1, 2. Kalau dari ujung kanan, ketemu cabang di nomor 1, 2, 3. Berarti yang lebih tepat itu dari kiri, karena ketemunya di nomor 2. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lanjut. Cabangnya itu ada ini, dan ini. Jadi di sini ada 3 cabang. Berarti dia lebih dari 1 cabang. Kalau tadi hanya 1 aja, ya langsung aja kita kasih nama. Tapi apabila lebih dari 2 ini, kita kelompokkan dulu nih. Ini ada yang sejenis. Namanya apa? C-nya 1 berarti metil. Ini juga C-nya 1 berarti metil. Yang ini C-nya 1, 2. Ada 2 berarti etil. Ya, untuk penamaan karena ada 2 cabang yang berbeda jenis, berarti kita sesuai alfabet. Apakah etil dulu atau metil terlebih dahulu? Ya, betul. Karena E duluan, jadi kita mulai dari etil. Nah, untuk etil ada di nomor berapa? Nomor 3. 3 itu
sejenis, penghubung antara nomor satu dengan nomor yang lainnya, koma ya. Jadi 2,4 strip dimetil. Jangan lupa apabila dia sejenis, kita gunakan awalan tadi. Kalau 2 itu di, apabila jumlahnya ada 3 berarti gunakan awalan tri, apabila jumlahnya ada 4 berarti tetra, dan seterusnya. Untuk yang C, ternyata ada penulisan rumus senyawa alkana yang lebih simpel atau lebih sederhana. Kalau tadi itu kan detail ya, cukup detail lah ya, karena letak cabangnya digambarkan. Tapi untuk yang C ini ternyata tidak terlihat. Apabila ada tanda kurung seperti ini, CH2 sebanyak X kali, dia geraknya ke pinggir. Apabila terdapat CH3 sebanyak X kali, dia sebagai cabang. Maksudnya apa? Nah, coba kita uraikan untuk poin C ini ya. Poin C ini kita ubah ke dalam bentuk struktur yang mudah kita pahami. Jadi kita tulis dulu ada CH3. CH3, kemudian mengikat. Di sini ada CH, kemudian ada CH3 pakai kurung. Nah, tadi kalau ada pakai kurung, dia CH3 ini sebagai cabang. Ada CH mengikat CH3. Cabangnya boleh di atas, boleh di bawah, boleh, bebas, nggak masalah ya. Selanjutnya ada CH2 sebanyak 2 kali. Apabila ada CH2 itu geraknya ke pinggir, berarti CH2, maaf, aku kurung lagi. Nah, berarti CH2 2 kali. CH2, kemudian ada C mengikat CH3 sebanyak 2. C mengikat CH3 sebanyak 3 maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi untuk soal C ini, poin C ini kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, apabila sudah seperti di gambar ini, pasti lebih mudah untuk memberikan namanya. Oke, kita tentukan dulu rantai utamanya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Itu 2, 3, 5, 6. Berarti boleh kita ambil lurus saja. Sip. Kita lanjut ke penomoran. Penomoran itu dimulai dari yang dekat dengan cabang. Dari sini 1, 2. Dari sini 1, 2. Nah, sama saja, tapi ada bedanya. Kenapa berbeda? Karena di sini CH3 cabangnya itu 1. Apabila kita mulai dari kanan, cabangnya itu ada 2, ada CH3 atas dan CH3 bawah. Jadi yang lebih tepat itu yang paling dekat dengan jumlah cabang yang paling banyak, seperti itu. Jadi kita bisa mulai dari sebelah kanan. 2, 3, 4, 5, 6, seperti itu. Ya. Oke, cabangnya berarti ada ini 1, 2, 3. Ada 3 cabang dan semuanya sejenis. Kalau sejenis, langsung aja kita gunakan awalan. Di sini ada jumlah CH3 atau metil sebanyak 3. Kita kasih nomor, di nomor berapa saja? Di nomor 2 ini ada 2 metil, berarti kita tulisnya 2,2. Kemudian ada di nomor 5. 5 strip, ada trimetil, rantai utamanya 6, heksana. Nah, itu cukup gampang kan untuk pemberian nama senyawa alkana ini. Oke, kita lanjut untuk mengerjakan soal yang kedua. Yang kedua itu dia diminta menggambarkan struktur senyawa berikut. Jadi dari nama kita ingin menggambarkan bagaimana struktur senyawa dari yang ada di soal. Nah, struktur yang dimaksud adalah struktur yang seperti ini. Nah, untuk menggambar struktur senyawa, kita pengerjaannya dimulai dari yang belakang. Jadi dari butana dulu, dari rantai utama. Butana itu jumlah C-nya ada 4. Jadi kita gambarkan C sebanyak 4. Kasih jarak karena ini nanti untuk H. Kemudian ada di nomor 2 dan 3 itu metil. Jadi kita tentukan letak cabangnya itu di mana. Nah, untuk
bebas. Gimana adik-adik mau mulai dari sebelah kiri, mau sebelah kanan, asal konsisten. Jadi kalau dari sini 1, berarti ini 2, ini 3, ini 4. Sebaliknya, kalau ini 1, berarti ini 2, ini 3, ini 4. Ya. Baik, di nomor 2 dan 3. Oke, saya kasih nomor di sebelah sini. Tuh, 2, 3, 4. Jadi di nomor 2 ini ada metil. Metil itu jumlah C-nya 1. Ini juga jumlah C-nya 1. Nah, baru di akhir adik-adik melengkapinya dengan meletakkan jumlah H atau jumlah hidrogennya. Nah, yang perlu adik-adik ingat dalam menentukan jumlah H-nya, adik-adik harus ingat bahwa C itu jumlah tangannya ada 4. Jadi, kalau misalkan sudah dipakai berikatan dengan C yang lain, berarti sisanya itu adalah hidrogen, seperti itu. Contoh C yang ini kan C-nya baru berikatan 1, berarti sisanya ada 3 tangan yang belum terpakai, berarti CH3. Yang ini sudah terpakai 1, 2, 3, berarti sisanya 1H. Yang ini 1, 2, 3, berarti ada 1H. Yang ini baru 1, berarti ada 3H. Dan yang bawah juga sama, ini kan baru 1, CH3, CH3, seperti itu. Lebih mudah ya. Kita lanjut ke yang nomor 2 atau yang poin B. Poin B itu ada 3 etil, 2,2 dimetil penta. Nah, apabila ada yang mau coba dulu sendiri, boleh silakan, bisa kalian pause video ini. Nah, selanjutnya untuk yang soal ini kita sama gambar dari belakang, ada pentana. Pentana itu jumlah C-nya ada 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kemudian untuk penomoran saya mulai dari sebelah kiri saja. Di nomor 3 itu ada etil. Etil itu C-nya 2. Kemudian di nomor 2 itu ada metil sebanyak 2. Tuh 2. Nah, seperti itu. Baru kita lengkapi jumlah H-nya. Nah, untuk jumlah H, yang ini 3 karena 1 udah kepake. Ini baru 1 terpakai, berarti CH3. Ini tuh 2, 3, 4, ini udah semuanya, jadi nggak ada H-nya. Yang bawah CH3. Yang ini karena baru 1, 2, 3, berarti ini H saja. Yang ini karena baru ada 1, 2, berarti ini CH2. Kemudian yang C yang nomor 4 itu kan baru 1, 2, berarti CH2. Yang ini CH3. Nah, kurang lebih materi seputar alkana ini meliputi tipe-tipe soal tersebut. Mudah-mudahan adik-adik bisa lebih memahaminya lebih dalam dengan berlatih secara terus-menerus untuk mencoba tipe-tipe soal yang lainnya. Oke, kita akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu tentang alkena. Jadi kalau misalkan adik-adik sudah cukup paham di alkana ini, sebenarnya kesananya mirip-mirip. Mirip-mirip yang sama, yang beda itu di akhirannya. Ada alkana, ada alkena, ada alkuna, seperti itu. Jadi jangan takut, aduh banyak nih, enggak masalah. Kalau kalian udah bisa di awal, nanti kesananya ngikutin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang penggolongan hidrokarbon jenis alkana. Jenis alkena. Tadi kan alkana sudah ya. Nah, alkena. Seperti biasa, karena ini alkena, berarti kita gunakan untuk penamaannya itu akhiran ena. Ya. Nah, kita bahas dimulai dari ciri-ciri dari alkena. Yang pertama itu terdapat ikatan rangkap. Nah, untuk alkena rangkap yang dimaksud adalah rangkap 2. Jadi nanti terdapat rangkap 2 dalam senyawa gitu ya. Nah, selanjutnya apabila ada rangkap berarti dia tergolong senyawa jenuh atau tidak jenuh? Ya, betul. Dia merupakan senyawa tak jenuh. Ya, karena kalau ada rangkap berpasangan
alkena. Jadi kalau kita gambar ada C2, nah antara C yang satu dengan C yang lain terdapat ikatan rangkap. Nah, seperti ini. Hanya 2, ini juga 2. Sesuai dengan sifat atau kekhasan atom C yang memiliki 4 tangan atau bisa mengikat 4 gugus seperti itu. Nah, selanjutnya apabila C-nya 3, berarti hanya berapa? Tinggal dikalikan 2 kali 3 C3H6, sorry. Berarti kalau kita kurang lebih gambar strukturnya ada 3C, kemudian ada rangkapnya. Mau di mana? Bebas dulu. Ya, karena ini nggak ada keterangannya di mana-mana. Jadi kita tentukan bebas terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke aturan penamaannya. Untuk penamaan ini juga mirip dengan yang alkana, cuman ada beberapa yang berbeda. Jadi di sini saya akan menuliskan dulu aturan penamaannya. Yang pertama, ini sama ya, tentukan rantai utama lurus dan panjang. Tapi di sini ada syaratnya. Syaratnya apa? Dia itu harus memiliki ikatan rangkap. Nah, maksudnya apa? Maksudnya misalkan di sini saya punya contoh senyawa. Misalnya saya punya senyawa ini yang termasuk rantai utama lurus dan panjang yang mana? Kalau kita lihat dari jumlah C, coba dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? 6 berarti kalau lurus. Kalau ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita biasanya beranggapan bahwa yang rantai utama lurus dan panjang itu yang lurus saja. Tapi ternyata bukan itu maksudnya, karena di sini kita bicara alkena, jadi syarat buat rantai utama itu dia harus memiliki ikatan rangkap. Jadi yang lebih tepat itu dari sini ke bawah. Jadi si ikatan rangkapnya itu masuk ke dalam rantai utama seperti itu. Jadi ini lebih tepat gitu ya. Jadi cabangnya yang ini. Seperti itu yang dimaksud dengan rantai utama lurus dan panjang, dan dia itu memiliki ikatan rangkap. Kemudian yang selanjutnya penomoran. Nah, kalau sebelumnya penomoran itu yang dekat dengan cabang. Kalau ini dimulai dari yang dekat dengan rangkap. Nah, kalau sekarang kita prioritasnya adalah rangkap. Jadi yang dekat dengan rangkap, maka nomor itu dimulai dari situ. Jadi kalau kita lihat soal yang tadi, penomoran itu bukan dari sini, tapi kita mulai dari bawah. Karena dari sini nomor 1 itu dia udah ketemu dengan rangkap. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ya. Kemudian aturan yang selanjutnya yang C itu penentuan cabang. Sama untuk penentuan cabang aturannya, kalau misalkan dia lebih dari satu jenis, bukan satu jenis, maksudnya lebih dari satu cabang, maka apabila dia sejenis, gunakan awalan. Yang 2 itu D dan seterusnya, 3 itu tri. Yang B, kalau dia beda jenis berarti alfabetis. Kemudian aturan yang terakhir, kalau ini masih sama ya. Yang terakhir itu dari penamaan. Nah, untuk penamaannya agak berbeda dengan yang alkana. Di alkena ini sama-sama dimulai dari nomor
untuk aturan penamaan si alkena seperti itu. Ya, ada beberapa yang mirip, jadi harusnya ini lebih mudah lah dari yang sebelumnya gitu ya. Cuman ada beberapa tambahan di alkena ini, jadi nggak 100% sama gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita ambil dulu satu contoh soal. Misal di sini saya mempunyai senyawa nah seperti ini. Coba kita diminta untuk memberikan nama senyawa tersebut. Nah, kita tentukan dulu rantai utamanya. Rantai utamanya yang mana? Yang paling panjang dan lurus, dan dia itu mempunyai ikatan rangkap. Berarti kalau kita mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 6. Berarti kalau ke sini sama ke sana sama aja 6. Tapi ada yang lebih panjang nggak? Coba tuh. Kalau dari bawah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, berarti yang paling panjang itu dari sini. Nah, seperti itu. Ya, ikatan rangkapnya dia ada di rantai utama. Nah, penomoran dekat dengan nomor rangkap. Apabila kita mulai dari bawah 1, 2, 3, 4 baru ketemu dengan rangkap. Dan apabila kita mulai dari kanan tuh 2, 3 sudah ketemu dengan rangkap. Berarti yang lebih tepat adalah dari kanan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Nah, untuk cabang ada ini 2. Ada 2 cabang dan dia sejenis. Berarti seperti biasa kita gunakan awalan. Di nomor 2 dan 5 nomor cabang 2,5 di metil karena 2 cabang dan sejenis. Kemudian nomor rangkapnya itu di nomor berapa? 2, 3 strip, rantai utamanya jumlahnya 7 itu heptana, tapi karena di sini alkena berarti kita gunakan akhiran ena, berarti 3 heptena. Ini udah betul untuk penamaan senyawa alkena. Jadi cukup mudah karena adik-adik sebelumnya telah paham tentang materi alkananya. Jadi mirip-mirip lah ya. Nah, selanjutnya sebelum kita menggali latihan soal di alkena, kita bahas dulu materi terkait alkuna biar sekalian gitu ya, karena ini juga sama-sama mirip. Nah, bedanya itu hanya di akhirannya ada alkuna atau kita gunakan akhiran. Oke, kembali lagi kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu penggolongan hidrokarbon jenis alkuna. Nah, langsung saja ya. Saya tulis alkuna. Nah, alkuna ini dia mirip dengan yang sebelum-sebelumnya, namun akhiran yang digunakan adalah una. Alkuna. Seperti biasa, kita akan membahas terlebih dahulu ciri-ciri dari alkuna itu sendiri. Yang pertama itu adalah dia merupakan senyawa yang memiliki ikatan tunggal, ikatan kovalen maksudnya, rangkap 3. Kalau sebelumnya yang rangkap 2 adalah alkena, seperti itu. Jadi nanti akan terdapat ikatan rangkap 3 di senyawa alkuna ini. Jadi biasanya hanya satu ikatan rangkap 3. Tapi kalau 2 dan seterusnya itu juga nggak masalah. Tapi biasanya di materi kelas 11 ini yang dibahas yaitu ikatan rangkap 3-nya di mana jumlahnya 1 seperti itu. Selanjutnya dia merupakan senyawa tak jenuh. Nah, tak jenuh juga kenapa? Karena dia memiliki ikatan rangkap 3. Jadi dia termasuk senyawa yang tak jenuh. Selanjutnya dari rumus umum. Rumus umumnya CnH2n-2. Nah, sebenarnya kalau kita ingat lagi
H2N plus 2. Kalau alkena itu plus 2-nya diminuskan, dihilangkan, jadi CnH2n saja. Sedangkan untuk alkena ini kita minuskan lagi minus 2, jadi CnH2n min 2 kayak gitu. Nah, untuk mengecek alkena juga sama, dia dimulai dari C di mana jumlahnya itu sama dengan 2, karena kalau 1 kan tidak mungkin ada ikatan rangkap 3-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan saya punya contoh C rangkap 3 dengan C yang lain, berarti ini hanya 1, ini juga hanya 1, karena tadi jumlah tangan C itu hanya ada 4 seperti itu. Jadi ini rumusnya adalah C2H2. Sesuai ya dengan rumus CnH2n, berarti kan C2 H-nya itu 2, H-nya itu 2 dikali 2 minus 2. 2 kali 2 4, 4 dikurangi 2 adalah 2. Jadi C2H2 ini merupakan alkuna di mana jumlah C-nya 2, atau biasa kita sebut adalah etuna kayak gitu. Contoh lain misalkan C3, berarti H-nya berapa? Masukkan ke sini. C-nya 3, H-nya 2 kali 3 6. 6 dikurangi 2 4. Berarti C3H4. Kalau kita gambar 1 2 3. Nah, misal saya ada rangkapnya itu di sebelah sini. Tadi ini CH, C saja, CH3. Tuh, H-nya. Ya, seperti itu. Nah, jadi sama untuk mengecek dari rumus kimia, misalkan C22 atau C2H6 atau C2H4, apabila kalian ingin mengetahui dia itu alkana, alkena, atau alkuna, tinggal kalian masukkan aja ke rumus umumnya, apakah dia itu H2N plus 2 atau H2N saja atau H2N minus 2 seperti itu. Nah, selanjutnya untuk aturan penamaan. Nah, untuk aturan penamaan ini alkuna mirip sekali, hampir 100% mirip dengan alkena untuk step-step penamaannya, karena kan dia sama-sama memiliki ikatan rangkap. Cuman yang membedakan adalah di rangkapnya. Kalau alkena itu 2, kalau alkuna itu rangkap 3. Jadi nanti untuk akhiran rantai utamanya, alkena itu kita gunakan akhiran ena, sedangkan alkuna itu kita gunakan akhiran una. Jadi untuk aturan penamaan yang pertama itu seperti biasa, tentukan rantai utama, lurus, dan panjang. Nah, dengan syaratnya juga sama, bahwa dia harus memiliki ikatan rangkap. Nah, ini ikatan rangkap. Jadi dia harus memiliki ikatan rangkap. Seperti itu. Kemudian untuk aturan yang kedua. Aturan yang kedua juga sama. Kita mulai dari penomoran. Penomoran ini dimulai dari yang dekat dengan rangkap. Ini mirip ya dengan yang alkena. Jadi dia nomornya itu dekat dengan yang rangkap. Kemudian yang selanjutnya itu penentuan cabang. Seperti biasa, apabila cabangnya itu lebih dari 1, cabang, dan dia itu sejenis, gunakan awalan. Awalan 2 itu di, dan seterusnya. 3 itu tri. Kemudian apabila dia beda jenis, seperti biasa berarti kita harus menyebutkannya alfabetis, ya, sesuai dengan nama cabangnya. Selanjutnya untuk penulisan penamaan. Nah, di penulisan penamaan ini juga urutannya mirip dengan yang alkena.
beda di rantai utama saja. Jadi kita mulai dengan nomor cabang, kemudian cabangnya siapa, kemudian nomor rangkap, dan rantai utama akhiran punang. Nah, seperti itu. Jadi ini mirip-mirip ya dengan yang alkena, hanya beda di akhirannya itu kita gunakan punang seperti itu. Nah, paling di sini saya akan menambahkan beberapa catatan penting yang kadang suka muncul di soal terkait alkil atau cabang. Di sini ada catatan tambahan tentang cabang atau alkil. Nah, sebelumnya juga kita sudah sering ya, sudah tahu ya, yang mana yang disebut dengan alkil, mana yang disebut dengan alkil atau cabang kayak gitu. Cuman di sini saya akan menggait sedikit lebih dalam tentang alkil itu sendiri. Nah, cabang atau alkil ini dia mempunyai rumus umum juga sama dengan senyawa lainnya. Kalau secara definisi, cabang atau alkil ini merupakan alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Nah, jadi kalau secara definisi alkil atau cabang ini dia merupakan alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Oleh karena itu, rumus umumnya berarti kita bisa tahu nih. Rumus umumnya itu CnH2n. Kalau sebelumnya alkana itu H2n plus 2 karena memang jumlahnya segitu. Kalau secara definisi alkil ini alkana kehilangan satu atom H, berarti CnH2n plus 1 di alkil ini. Ya. Nah, untuk penamaannya seperti biasa kita gunakan akhiran il. Namun ada beberapa cabang yang ada nama tertentunya. Jadi kadang di soal juga sering muncul. Takutnya nanti adik-adik kaget lah, ini kok nggak diajarin sih, materi ini tentang apa ya? Nah, takutnya nanti di soal ada, tapi kita belum membahas tentang alkil atau cabang ini lebih dalam. Nah, oleh karena itu saya akan memberikan beberapa nama alkil yang mungkin sering muncul di soal-soal gitu ya. Jadi untuk N-nya sama dengan 1, ini simpel ya, berarti rumusnya CH3. Ya, betul cuma 3 karena kan tinggal masukkan aja C-nya 1, H-nya 2 kali 1 plus 1 berarti 3. Namanya apa? Metil. Nah, ini mungkin gampang karena memang ini paling sering muncul di soal. Kemudian apabila N-nya sama dengan 2. Apabila N-nya sama dengan 2, nah ini berarti rumusnya supaya gampang kalian bisa dari jumlah N-nya saja. Apabila 2 berarti C-nya ada 2. Nah, seperti itu. Berarti ini H2, ini H3. Nah, penulisan CH2 CH3 ini bisa juga dipersingkat atau dipersimpel. Jadi C2H5, tapi ini sama saja. Cuman penulisannya disederhanakan jadi C2H5 gitu ya. Nah, nama dari senyawa ini adalah etil. Ini juga sering ya. Kemudian apabila N-nya sama dengan 3. Nah, ketika N-nya sama dengan 3, ini ternyata ada 2 bentuk dari si alkil itu sendiri. Kan seharusnya kalau N-nya sama dengan 3, berarti kan kalau C-nya 3 itu propana ya, atau kalau di alkil ini berarti propil gitu kan. Nah, ternyata si alkil ini bisa membentuk struktur atau bentuk yang lain. Jadi yang pertama kita bisa lurus aja, C-nya 3, berarti ini H-nya 2, H-nya 2, H-nya 3. Kalau kita singkat ini C3H7, gitu kan ya? 4 ya, betul. Kalau lurus seperti ini dia namanya propil. Ya, itu bentuk yang satu. Yang keduanya bagaimana? Yang keduanya adalah bentuk lain seperti ini. C, tapi nggak lurus. Si C-nya itu diletakkan di C yang
Nah, seperti membentuk cabang gitu ya. Seperti ini. Ini CH, CH3, CH3. Tapi kalau kita jumlahkan ternyata ini masih C3H7 kan. Jadi apabila di soal ditulisnya C3H7 saja, itu biasanya dianggap propil. Tapi kalau misalkan di soalnya detail digambarkan seperti ini, berarti namanya bukan propil lagi. Nah, untuk N sama dengan 3 ini namanya isopropil. Iso ini dari kata isomer. Isomer itu rumusnya sama-sama C3H7, tapi strukturnya berbeda. Ada yang lurus, ada yang bercabang seperti ini, ya. Nah, ini juga sering ada di soal. Ini adik-adik harus tahu atau harus ya setidaknya tahu, lebih baik lagi kalau adik-adik hafalkan seperti itu. Ini tentang propil sama isopropil. Nah, sebenarnya masih ada untuk butil. Nah, nanti adik-adik jangan lupa lengkapi catatannya ya. Nah, selanjutnya itu tentang satu lagi. Biasanya yang sering muncul di soal itu sampai N-nya sama dengan 4. Ketika N-nya sama dengan 4. Nah, untuk N sama dengan 4 ini ternyata terdapat 4 struktur yang berbeda. Untuk 4 itu tadi butil kan. Yang pertama yang lurus, ini semuanya sama-sama C4, H berapa? Ya, betul, H9. Struktur yang pertama itu ada tuh 2, 3, 4. H2, 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 H3. Ini namanya butil. Ya. Selanjutnya kita letakkan maaf ini terlalu panjang ternyata. Selanjutnya kita letakkan yang tadinya lurus ini kita letakkan di sebelah sini. Geser yang tadinya keikat ke sini jadi ke sini. Jadi strukturnya nah seperti ini. Nah, ini namanya bukan butil lagi. Nah, ini namanya isobutil. Selanjutnya masih ada ya. Kita geserkan ini ke sini. Berarti tuh 2, 3. Nah, di sini. Ini namanya sekunder butil. Ya. Kenapa sekunder? Karena C yang ini mengikat 2 atom C. Atom sekunder berarti ya. Jadi patokannya si C ini. Tersebut sekbutil. Selanjutnya yang terakhir, ini kita cabut, geserkan ke sini. Tuh 2 C, di atas C juga. CH3, CH3, CH3. Nah, yang ini namanya ters butil. Nah, seperti itu. Ters butil atau tersier butil. Kenapa? Karena si C ini, C yang terikat nanti ke rantai utama, dia mengikat 3 atom C atau disebut atom C tersier. Makanya disebut tersier butil seperti itu. Nah, biasanya alkil-alkil tersebut dari N1 sampai 4 ini yang sering muncul di soal. Nah, ini saya tuliskan supaya adik-adik nggak kaget nanti ketemu latihan soal yang melibatkan cabang-cabang ini seperti itu. Nah, tadi seperti yang telah saya sebutkan, kita akan mencoba berlatih soal tentang alkena dan alkuna ini supaya adik-adik lebih memahaminya lebih dalam lagi gitu ya, lebih. Oke, kembali lagi adik-adik. Kita akan melanjutkan ke latihan soal terkait materi alkana, alkena dan alkuna. Nah, di sini kita akan fokuskan ke penamaan dan penggambaran struktur untuk senyawa alkena dan alkuna karena tadi belum dibahas terlalu dalam. Nah, namun di sini juga akan terdapat beberapa soal yang menghubungkan tentang alkana gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu adik-adik memahami materi alkana, alkena dan alkuna sebelumnya. Oke, kalau kita lihat di sini ada 3 tipe soal. Yang pertama itu berilah nama senyawa berikut, yaitu tentang memberikan nama untuk senyawa yang terdapat strukturnya. Kemudian yang kedua itu gambarkan struktur. Nah, nomor 2 ini seperti biasa kebalikan dari nomor 1, yaitu menggambarkan struktur dari nama yang ada seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tentang
organisasi-organisasi yang mengeluarkan aturan-aturan penamaan tadi. Penamaan, kenapa sih Alkana urutan penamaannya harus kayak gitu, kenapa sih Alkena seperti itu, kenapa sih Alkuna seperti itu. Nah, itu kesepakatan dari IUPAC itu sendiri. IUPAC itu merupakan singkatan dari International, U-nya United, IUPAC, P-nya itu of Pure and Applied Chemistry, seperti itu. Jadi itu organisasi yang apa ya, untuk ilmuwan-ilmuwan kimia gitu ya, yang nantinya itu menyepakati, mendiskusikan secara bersama-sama apa sih aturan-aturan yang sesuai yang bisa kita gunakan untuk aturan penamaan atau bahkan penggambaran struktur seperti itu. Oke, lanjut ya. Langsung saja kita mulai untuk jawaban nomor 1A. Nah, untuk 1A ini seperti biasa kita tentukan dulu rantai utamanya. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ternyata 1A ini menggunakan penyederhanaan yang sangat simpel tadi. Makanya kita harus uraikan terlebih dahulu si struktur ini ke dalam bentuk struktur yang apa ya, diketahui cabangnya itu di sebelah mana gitu. Nah, berarti seperti biasa kita gambarkan CH3, kemudian mengikat C, di mana ada kurung CH3 berarti sebagai cabang. Kemudian ada rangkap 2, CH, CH, dan ada CH3 sebanyak 2. Kesini 1, ke bawah 1. Nah, berarti kalau kita lihat dari soal, ternyata ini memiliki ikatan rangkap 2. Artinya senyawa ini tergolong ke dalam senyawa ya alkena ya, karena ada ikatan rangkap 2. Oke, kita tentukan rantai lurus utama terpanjang dan memiliki gugus atau memiliki ikatan rangkap 2. Itu 2, 3, 4, 5. 4, 5. Nah, berarti tinggal lurus saja ya. Sip. Penomoran yang dekat dengan rangkap, bukan cabang tapi rangkap. Apabila kita mulai dari kiri, ketemu cabang di nomor 2. 1, 2. Dari kanan, 2, 3. Berarti penomoran dari sini. 2, 3, 4, 5. Oke, untuk cabang itu ada 2 cabang dan sejenis. Nah, apabila sejenis, biasa kita gunakan awalan. Nomor cabangnya berapa? 2,4 di metil. Kemudian nomor rangkapnya di nomor 2, 5 berarti pentena, karena alkena berarti akhirannya harus ena. Seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, kita lanjut yang B. Yang B bisa dikerjakan di sini ya, nggak usah ditulis lagi. Rantai utamanya yang mana? Rantai utama berarti yang paling panjang dan ada rangkapnya. Berarti itu 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6, keluar 6 juga. Oke, kita ambil lurus saja. Nah, untuk penomoran, apabila kita lihat dari sebelah kiri, itu 2, 3. Berarti nomor 3 itu mulai ketemu rangkap, dari kanan 2, 3. Oh, ternyata sama saja. Nah, tapi ada yang membedakan antara dari kiri dan kanan. Kalau sama untuk posisi rangkap, berarti pertimbangan yang kedua kita lihat dari cabang, yang dekat dengan cabang, seperti itu. Berarti kalau dari kiri itu ada cabang di nomor 2, kalau dari kanan ketemu cabangnya masih jauh, berarti lebih tepat itu dari sebelah kiri. Oke, cabangnya 2 ini berarti penamaannya adalah 2,2 dimetil. Oh iya, ini rangkapnya rangkap 3, berarti dia merupakan alkuna, seperti itu. Di nomor 3 ya, 3, 6 heksuna. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke yang poin C. Poin C, rantai utamanya yang mana? Apabila kita mau dari kiri, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Ya, berarti lurus saja ya. Yang kita ambil lurus. Tetap ya. Dekat dengan cabang. Dekat dengan rangkap. Berarti 1, 2,
Kemudian nomor 1, 6 heksena, karena dia ikatannya rangkap 2 atau merupakan alkena seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor 2. Nomor 2 diminta untuk menggambarkan struktur. Nah, untuk menggambarkan struktur seperti biasa, kita baca dari belakang terlebih dahulu. Dari heksena, heksena itu berarti jumlahnya 6. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di nomor 1 ada rangkap ena. Ena itu rangkap 2. Berarti di sini ada rangkap 2 di nomor 1 ya. Saya kasih keterangan ini nomor 1. Kemudian di nomor 3 dan 4 ada metil. Berarti metil C-nya 1. Betul. Kemudian di nomor 2 itu ada etil. C-nya 2. Sip. Baru kita lengkapi dengan jumlah H-nya. Ini ada berapa? CH2, 2, 3, CH saja. CH2, CH3, 2, 3, CH saja. CH3, CH saja. CH3, CH2, CH3 seperti itu. Ya, betul. Selanjutnya kita cek untuk yang B. Oh ya, ini yang A ya. Yang B juga sama, kita mulai dari belakang terlebih dahulu. Itu ada heptuna. Heptuna itu C-nya 7. Berarti tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu. Kemudian 1 heptuna. Di nomor 1 itu ada una. Una itu merupakan rangkap 3. Berarti kita terus di nomor 1 ini. Tuh 2, 3. Begitu. Selanjutnya ada 3 itu isopropil. Nah, di nomor 3 tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di nomor 3 ada isopropil. Isopropil itu berarti tuh. Nah, menyabak sip. Ini isopropil. Kemudian nomor 2 ada metil. Oh, ini sepertinya kesalahan di soal. Bukan 2 maksudnya, 4. Nah, ya. Nah, 4 ya, bukan nomor 2. Salah menulis sepertinya tadi. Nah, sekarang kita lengkapi H-nya. CH. Nah, ini kan udah maksimal, makanya tadi saya menyimpulkan itu salah soal karena tuh 2, 3, 4. Nggak mungkin ada tangan lagi karena kan C maksimalnya 4. Udah. Tuh 2, 3. Berarti 1 H. Ini H-nya 1 juga. CH3, 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 CH saja. CH2, CH2, CH3. Sip. Cukup mudah ya untuk nomor 1 dan 2, yaitu tentang memberi nama dan penggambaran struktur dari nama yang diberikan. Nah, oke, kembali lagi kita lanjutkan ke soal nomor selanjutnya, yaitu untuk meng-cross check apakah penamaan senyawa ini sesuai tidak dengan aturan IUPAC yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, untuk yang pertama ini ada 2,3 dietil 4-metil pentana. 2,3 dietil 4-metil pentana. Untuk kalau sekilas kita lihat, kita dengar, dia itu betul ya karena etil duluan. Baru diikuti metil, udah alfabetis. Tapi coba untuk meng-cross check ini harus digambar terlebih dahulu supaya kalian oh gitu, ini betul atau salah seperti itu. Jadi 2,3 dietil ini kita gambar seperti biasa. Strukturnya seperti apa? Dari belakang. Pentana. Pentana itu C-nya 5. 3A, C-nya 5. Nah, pentana berarti dia alkana ya. Kemudian di nomor 2 dan 3 itu ada etil. Nomor tuh 2, 3, 4, 5. 2 dan 3 ada etil. Etil itu C-nya 2. Kemudian di nomor 4 itu ada metil. Metil itu C-nya 1. Nah,
mengetahui yang benarnya apa sih kayak gini juga langsung nggak apa-apa. Nah, kalau kita lihat dari sekilas dari struktur, kira-kira udah betul belum untuk 2,3 dietil 4 metil pentana? Nah, cara mengetahui dia betul atau salah, kita ulangi. Kita kasih nama nih untuk struktur ini. Nah, struktur ini C-nya ada 5 kalau dari sini. Oleh karena itu kita hapus dulu si nomornya. Nah, kayak gitu. Karena kita mau ngasih nama ulang gitu ya. Kalau kita lihat untuk lantai utama yang mana yang paling panjang dan lurus, berarti dari sini tuh 2, 3, 4, 5. Kalau dari sini tuh 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita cek dari sini tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata ada yang lebih panjang. Dari sini ke, nah kayak gitu. Ya, jadi kalau kita kasih nama, ini namanya apa? Penomoran dekat dengan cabang. Tuh 2, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Nah, berarti namanya adalah ada cabangnya itu ini lebih dari 1 ya. Ada etil, ada metil, dan ada metil. Yang duluan disebut adalah etil. Etil itu nomor 3, etil. Metilnya di nomor 2, 4, dimetil, 6, heksana. Ternyata berdasarkan aturan yang kita pakai untuk penamaan senyawa alkana, namanya itu berbeda. Artinya nama ini kurang tepat atau tidak sesuai dengan IUP, karena yang lebih tepatnya adalah ini. Ya. Selanjutnya kita cek yang B. Apakah betul atau salah? Seperti biasa, untuk mengecek dia betul atau salah, kita gambarkan dulu struktur yang diminta dari soal. 1,2 dimetil 1 butena. Butenanya dulu, berarti C-nya 4. 2, 3, 4. Seperti itu. Di nomor 1 ada rangkap 2 alkena atau ena, ya. Di nomor 1 dan 2 ada metil. Di sini ada metil, C-nya 1. Saya kasih ini nomor 2, 3, 4 ya. Di nomor 2 itu ada metil juga. Nah, kita periksa, cross check lagi nih, apakah ini udah betul atau salah. Hilangkan dulu nomornya karena ini akan mengecoh kita. Jadi kita ulangi, kasih nama, ibaratnya ini belum ada apa-apanya gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas seperti betul, tuh 2, 3, 4. Tapi ada yang lebih panjang nggak? Ada, ternyata dari bawah tuh 2, 3, 4, 5. Jadi yang lebih tepat adalah seperti ini. Nah, kayak gitu. Penomorannya dekat dengan rangkap 1, 2, 3, 4, 5. Cabangnya ini. Berarti 3 metil. Rangkapnya nomor 2, 5 berarti pentena. Ini yang lebih tepat, berarti yang ini salah karena tidak sesuai dengan aturan IUPAC yang biasa kita gunakan. Nah, kurang lebih tipe soal untuk hidrokarbon penggolongan alkana alkena itu seperti soal-soal tersebut. Kurang lebihnya silakan adik-adik searching lagi soal-soal lebih banyak berarti itu akan memudahkan adik-adik ingat aturan-aturan yang harus dipakai ketika menentukan nama senyawa alkana, dan alkena. Ya, latihan soal yang telah saya sampaikan mudah-mudahan soal yang saya berikan ini bisa adik-adik pahami, pelajari. Kurang lebih tipe-tipe soalnya seperti ini: penggambaran struktur, kemudian pemberian nama, dan mengecek apakah penamaan tersebut sesuai dengan IUPAC atau tidak, atau mungkin bahkan nanti terdapat rumus kimia. Nah, adik-adik diminta apakah dia termasuk golongan alkana, dan alkena. Cukup mudah, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa adik-adik pahami dengan mudah. Silakan adik-adik apabila ingin mencoba latihan-latihan soal yang lainnya, silakan searching di internet atau mungkin dicek di buku-buku pelajarannya. Karena dengan adik-adik banyak berlatih, maka ini akan memudahkan adik-adik untuk mengingat bagaimana urutan penamaan dalam menamai alkana, dan alkena.
Nah, sekian video saya untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan membantu adik-adik. Terima kasih atas perhatian dari adik-adik dan jangan lupa terus pantengin YouTube-nya Clinic Genius karena akan terdapat berbagai macam materi kimia yang akan diupload di sini. Sekian, sampai jumpa. Saya Dea Santika Rahayu, pamit undur.